kali dengan Cecilian. Ya, kali ini sudah ada pergerakan juga dari LJ Kido yang akan menempati sisi atas bersama dengan Wan dan juga kalau kita lihat ada Akai. Tapi kalau kita lihat Whisking di sini hanya ditemani oleh LJ dan juga bahkan sudah ada rotasi 5 hero dari tim RRQ kali ini mencoba untuk mengambil mid lane dengan cukup cepat dan sudah ada dicuri begitu saja. Dan berhasil diambil sama Tuturu, situ double buff dari seorang Tuturu sendiri. Tapi kalau kita lihat di sisi lain juga di sini Whisky belum mendapatkan buffnya. Sanguine Claws tidak berhasil mendapatkan siapapun dari sisi gameplay Wolf. Dan mereka kayaknya bakal terfokus untuk mendapatkan buffnya. Tapi udah ada yang ngumpet-ngumpet di sebelah sana dari seorang Kido kali ini. Masih mencoba untuk mengintai tapi kayaknya partial. Bakal coba untuk maju kali ini. Masih menggunakan flame shot, masih ditahan sama LG dan masih bisa diambil sama tim RRQ Hoshi. Dan di sisi bawah kita lihat juga Nasmi cukup tersiksa di situ. Di arah atas kalau kita lihat juga ada Masya dan juga Uranus. Si Nasmi bakal coba menahan sedikit pergerakan dari dua personil dari tim RRQ kali ini. Bakal dicicil-cicil saja, bakal mencoba untuk mengambil gelombang terlebih dahulu dan bahkan coba dicicil ke arah objektif turret di arah bawah dari tim RRQ. Ya, dan aku benar-benar nunggu banget di sini. Momen apa yang bakal dilakukan sama R7 dengan Masya-nya. Sedangkan kalau kita lihat lagi di sana, dia dihadapkan dengan laning yang tidak begitu mengenakan. Karena memang ada Uranus juga, cutting line, cutting minion, coba untuk bersihin wave sampai Masya-nya bakal agak sedikit struggle. Tapi di sisi bawah kita lihat sini Sanguine Claws tidak berhasil mendapatkan seorang jauh head di sebelah sana. Whisking, Finn dan juga Tuturu akan terfokus sudah mendapatkan objektif kali ini. Akankah membuka bad impact, cukup sakit juga. Mengarah ke sana dua kali bad impact. Sanguine Claws tidak berhasil ngunci. Ya, tapi sudah ada pergerakan juga dari teman-teman Genflix Akai dari seorang Fredo. Bakal coba untuk menghentikan pergerakan dari teman-teman IQ yang cukup bisa dibilang mengharas jauh headnya di arah bawah tadi. Tapi ada sedikit fun fact dari 3 pertemuan terakhir RRQ dan juga Genflix Wolf di MPL, pertandingannya selalu berjalan sampai 3 game. Mantap, apakah kita akan melihat lagi 3 game kali ini di minggu yang kelima? Karena memang sekarang minggu-minggu ini udah dibilang menjadi game kuat. Iya, game kuat, ajang pembalasan juga. Kalau mereka nggak bisa ngamanin 3 game ini bakalan sulit banget sih buat dapetin poin di posisi klasemen nanti. Dan di sini sebentar lagi buff biru dari tim Genflix Wolf bakal respawn out. Tapi kita lihat di sisi bawah kali ini Finn Nasmi bakal jadi first blood untuk seorang Whisky di sana. Ya, sedangkan R7 masih mencoba untuk menahan pergerakan minion yang sudah mulai berjalan. Tapi di sisi lain, Genflix Wolf mereka juga melakukan objektif ke arah turtle yang agak sedikit sulit dikonteskan oleh teman-teman RRQ kali ini. Oke, coba dicuri. Oh, tipis banget R7. Masih berhasil diamankan oleh seorang Watt. Iya, Watt masih bisa mendapatkan, tapi di sisi atas juga ada Kido. Langsung buka Revitalize di sebelah sana. Ionic Edge-nya cukup mengganggu pergerakan dari R7 sendiri. Tapi kalau kita lihat sini blue buff-nya Blender di sana dan masih bisa diambil sama seorang Whisky. Progress item kalau kita lihat di sini Raptor Masha itu juga ada penetration boots di sini yang dibikin sama seorang Kimi. Sedangkan kalau kita lihat dari seorang di tengah kita lihat di sana. Mulai dibuka kali ini Fredo agak sedikit jauh dengan Hurricane Dance-nya. Gak melong siapa-siapa dan bahkan masih bisa survive ke arah belakang. Tapi kita lihat Clay-nya di arah belakang mencoba untuk memberikan feeder airstrike. Dilempar ke arah depan tapi belum ada pertumpahan, belum ada korban dari war yang dibuka tadi. Betul sekali, sedangkan di sisi atas R7 bermain objektif. Berhasil mendapatkan turret untuk tim RRQ Hoshi. Tapi kita lihat di sebelah sana Sanguine Claws tidak mengenai siapapun. Flame shot dibuka kali ini. Langsung feeder airstrike. Mencoba untuk menguji ke orang Tuturu dan juga RC. Tapi masih ada Cyclone Ice dan blue buff-nya akhirnya bisa diambil sama tim Genflix Wolf. Iya, bakal coba dimanjain kali ini dari seorang Watt. Diberikan double buff. Buff merah dan juga buff biru mulai diamankan oleh seorang Wan. Ini bakalan bahaya banget karena Genflix udah mulai bermain grouping sekarang. Mereka coba untuk bisa dibilang kayak mulai coba untuk cari tempo permainan juga yang akan dibawakan sama Genflix Wolf. Kali ini Finn udah ngelihat ada pergerakan dari 3 orang Genflix Wolf berada di arah bawah. Tapi Tuturu mulai di-lock kali ini. Fredo di sini sudah mengeluarkan Hurricane tapi gelas Finn-nya masih selalu jauh sendirian di depan
depan sana. Tapi kita lihat Tuturu berusaha untuk memberikan energi transformation kali ini LJ. Masih mencoba untuk membackup dan bahkan mendefense turret di arah bawah. Yes, memang di sini dari tim Genfix Airwolf telah melakukan grouping. Dan mereka bakal coba untuk bermain objektif di sisi bawah, berhasil mendapatkan turret. Tapi ingat, ada satu lagi split booster dari seorang RRQ Hoshi. Dari tim RRQ Hoshi, mereka masih memiliki L7. Dengan kemampuan di sini Masha bisa mengambil turret dengan sangat cepat. Dan kita bakal melihat turtle kedua kali ini. Vader Azrak mencoba untuk mengganggu posisi dari Whisking dan juga Tuturu di sebelah sana. Tapi kita lihat ada LJ. Darat Revenge di sana mencoba untuk menguji. Dan ternyata Celestial Mid di sebelah sana. Sangat disayangkan sekali sih kalau kita lihat. Tadi meskipun Tyrant Revenge-nya pas banget terkena ke arah Parsia, tapi itu hanya buying time ke arah teman-teman RRQ yang sedang mengambil objektif turtle mereka yang pertama. Yes, turtle yang kali ini berhasil diambil sama tim RRQ dan kita lihat di sini buff-nya masih bisa ternyata di-secure sama seorang Tuturu. Ya, masih coba di buying time kali ini dari kedua tim. Coba untuk melakukan setup ulang dan mereka coba untuk setidaknya mencicil-cicil terlebih dahulu tapi dari Genfix Airwolf kita lihat LJ-nya sudah mulai memukul Clay yang bakal mau kabur dengan wings by wings-nya. Tapi kita lihat gak mengenai siapa-siapa dari situ damage yang dipunya oleh seorang Parsia. Meskipun memang pergerakannya benar-benar di push habis-habisan sih dari Genfix Airwolf. Dengan adanya Parsia ini bakalan bikin RRQ agak sedikit sulit kalau mereka mau bermain lebih agresif. Betul sekali, dan Kido sudah menyelesaikan Oracle, sedangkan Whisking sudah menyelesaikan Lightning terakhir. Tapi kita lihat sebelah sana Kido bakal coba untuk ditangkap. Rapid Flash dibuka, Vader Azrak di sini, Finn bakal jadi korban sepertinya. Dan Carmilla, bye-bye goodbye buat Carmilla. Ya, sendirian saja Finn sudah terculik 2 kali ini. Memberikan pundi-pundi secara tidak langsung ke arah teman-teman Genfix Airwolf. Dan kita sudah lihat tidak ada map yang akan dibuka. Sanguine Claw hanya menjepit Fredo saja. Tapi kita lihat, ngeri banget sih itu damage-nya. Dan bahkan Whisking di sini sudah mulai maju dengan Sanguine Claw dan juga dikombokan dengan Bad Impact. Mulai memberikan damage yang gak kalah perihnya ke arah teman-teman Genfix Airwolf. Tapi problematikanya adalah Whisking tidak berhasil mendapatkan blue buff. Dimana kita tahu juga mana cost yang dimiliki sama seorang Cecilion itu terlalu besar kali ini. Kalau sampai terus-terusan Genfix bisa melakukan hal tersebut, berarti Whiskingnya bakal dicoba panis untuk bikin ke arah item regeneration, mana regeneration gitu loh. Tapi kita lihat sebelah sana Kido. Akankah kamu tertangkap dengan Terrence Revenge di sana? Ternyata tidak dilakukan oleh seorang LJ, menunggu momen yang tepat sepertinya. Sedangkan Tuturu di sini. Bentar lagi Turtle yang ketiga bakal datang lagi karena Lane of Death. Dan red buff-nya kali ini akankah bisa disecure sama seorang Watt? Karena kita lihat di situ sudah ada LJ, sudah rame, ternyata tidak bisa diambil. Masih bisa disecure oleh seorang One kali ini dan LJ juga harus memukul mundur. Akan coba di setup ulang lagi kali ini dari kedua tim dan Turtle-nya sudah mulai respawn. Play hanya membuka Vader Azrak saja. Mencoba untuk mengusir teman-teman RRQ yang sudah melihat adanya pergerakan dari teman-teman Genfix yang akan mengambil objektif Turtle mereka yang kedua. Yes, dan Tuturu kali ini berada mencoba untuk mencuri turtle buff-nya, tapi masih bisa diambil sama seorang Jawhead kali ini. Tidak ingin melakukan war kali ini dari sisi Genfix Airwolf. Memilih untuk sedikit mundur, mencoba untuk set up lagi. Karena mereka juga memiliki keuntungan dari wave di sisi bawah ya. Soalnya kalau kita lihat di sini RRQ kayaknya benar-benar komit pengen dapetin ke tengah. Sakit banget gak tuh. Tapi kita lihat sudah ada Fredo dengan Hurricane Dance bakal di cancel kali ini. LJ sudah mulai datang tapi lihat Whisking-nya bakal ter-take down. Dan bahkan Finn-nya juga gak bisa bertahan sendirian. Kita sudah lihat ada crossbow tank yang mulai dibuka kali ini oleh seorang Watt. Masih bisa dihindari tapi kita lihat R7-nya juga terkena ejector dan harus dilempar ke arah belakang. 3 sudah mulai hilang dari RRQ. Yes, permainan yang sangat luar biasa ditambah lagi juga dengan adanya crossbow tank dari seorang One. Mid lane turret kali ini berhasil diambil sama Genfix Airwolf. Di sana mereka kehilangan 3 hero. Kehilangan Masha, kehilangan Cecilion, dan juga kehilangan Carmilla. Bukan start yang bagus kali ini dimiliki sama tim RRQ Hoshi di menit 9 kali ini. Dan kalau kita lihat 25 dengan perbedaan sekitar 1000 saja di sisi RRQ Hoshi. Kalau kita lihat secara item, dari Watt sendiri sudah dengan 4 kill-nya cukup kaya kali ini ya. Ya, sudah cukup memiliki pundi-pundi yang bisa membuat dia mendapatkan item yang dia perlukan kali ini. Dari Watt sendiri kita melihat replay by Realme-nya kali ini. Sebenarnya Fredo bagus banget, tapi di cancel dengan adanya LJ.
Dan bahkan Whisky-nya juga tadi kelempar oleh Jauhead. Iya, di ejector ya. Dan Finn-nya juga nggak bakal bisa bertahan sendirian. Kita lihat juga sebenarnya dari crossbow of tank dari seorang One pun udah mulai dibuka. Dapetin double point yang bikin memang One bakal tambah kaya lagi sih. Benar banget. Dan di sini dari sisi atas Rinasmi berhasil mendapatkan satu objektif di sisi atas. Sedangkan RRQ kali ini, Peter Isaac, Beer ditutup dengan Blood dan berhasil men-stun seorang play di sana. Tapi kita lihat situ Blood Impact tidak mengenai siapapun. Maximum Charge hanya mengurangi satu bar dari seorang Fredo sendiri. Lord akan datang ke Land of Dawn kali ini. Siapakah bisa dapetin dan ternyata Blue Buff-nya berhasil diambil lagi sama Genflix Arrowwolf. Iya, kali ini Lordnya sudah mulai muncul tapi ada push yang dilakukan oleh teman-teman Genflix di arah atas dan bahkan Watt-nya lagi-lagi mendapatkan Finn yang sendirian. Aku nggak ngerasa sih kalau misalnya kayak dengan adanya Carmilla dan juga Sicilian, mereka harusnya nggak boleh kepisah. Benar banget, mereka harusnya nggak boleh kepisah. Karena mereka harus memanfaatkan mulut semua Lihat tuh LG-nya. Sakit banget dan bahkan Clay-nya bahkan dicoba dijamperin kali ini. Dan bahkan crossbow of tank dari seorang LG mulai mendapatkan dan bahkan Tuturu pun harus tershutdown begitu saja. Tapi Whisky sudah mulai datang kali ini. Dengan bad fist-nya mencoba untuk memberikan damage yang cukup sakit. Tapi kita lihat Fredo-nya nice banget dengan flicker dan juga Hurricane Death. Berhasil men-take down seorang Whisky di arah mid kali ini. 3 lagi-lagi hilang dari tim RRQ. 3 lagi-lagi hilang dan yang hilang di sini masih sama Tuturu, Whisking dan juga LG di sini. 3 pemain yang benar-benar diharapkan bisa memberikan impact yang luar biasa, malah harus tershuttle seperti ini. Dan kali ini Lordnya akan langsung didapatkan sama Genflix Arrow tanpa dari kontes harusnya dari tim RRQ Hoshi. Kita lihat di sini Gold sudah mulai kembali dan mulai diambil oleh tim Genflix Arrowwolf. Iya, diculik satu persatu, dia tahu udah ngeliat adanya bisa dibilang apa ya, Cecilian dan Carmilla-nya nggak bareng satu lane gitu. Iya. Dan bahkan yang benar-benar push lane itu cuma R7. Tapi ketika R7 benar-benar coba untuk grouping sama teman-teman RRQ, ini kayak udah agak sedikit sulit karena Watt-nya udah kenyang banget. Iya, Watt-nya udah kenyang banget dan juga mereka pasti udah ketika udah pada gabung, itu si Watt udah mendapatkan weakness point. Jadi dia tinggal buka crossbow of tank aja. Ya itu bakalan jadi poin plus juga buat Watt-nya kalau misalnya memang dengan grouping yang dilakukan sama RRQ ini bakalan enak banget buat dia untuk stay di depan, lane paling depan dan cuma mecahin weakness point aja yang dipunyai sama teman-teman RRQ. Dan kali ini Clay juga akan mencoba untuk menjaga di area agak sedikit belakang, setidaknya memberikan support saja ke arah One-nya. Iya, tapi kalau kita lihat di sini dari Rinasmi berhasil mendapatkan satu turret di sisi atas tapi R7 masih berusaha dengan cukup keras kali ini. Coba untuk nge-cutting minion yang dimiliki sama tim Genflix Arrowwolf dan mereka akan coba untuk masuk ke dalam inhibitor dari RRQ Hoshi. Dengan adanya feeder Isaac kali ini Sakit banget mundur. nggak tuh damage-nya. Pergerakan Tuturu maximum charge bahkan tidak mengenai siapapun di sana, tidak mengenai damage ke arah Genflix Arrowwolf. Dan kali ini Genflix Arrow mereka benar-benar mendominasi jalannya pertandingan. Dan bahkan Fredo pun sudah punya Mars yang bakal mendapatkan attack speed dan juga movement speed dari Genflix Arrow sendiri. Yes, Genflix Arrowwolf. Dan kalau kita lihat kali ini dari tim RRQ masih mencoba untuk mendefense. Mereka masih punya cukup kuat untuk defense dari jarak jauh dengan ada Cecilian ditambah dengan Kimi. Tapi kalau kita tahu perbandingan Kimi dan juga One di late game agak sedikit berbeda gitu loh. Mereka Kimi masih agak sedikit squishy dan masih apa ya? Iya, agak sedikit squeezy sih sebenarnya ketika menerima damage, magical damage aja dari Clay itu dia mau nggak mau terpaksa harus mundur. Benar banget. Nah itu yang jadi problem sendiri dari seorang Kimi. Sedangkan kalau Watt dengan adanya dapetin weakness spot dari RQ Hoshi dia bakal maju dengan adanya crossbow of tank gitu loh. Dan Ini ya pastinya juga ada support dari Clay yang benar-benar ngebantu dia banget. benar. Dan jadi tugas paling berat di sini adalah L7 di mana dia harus mendapatkan keunggulan untuk tim RRQ Hoshi dan flash shot-nya di sana dari seorang Whisky masih bisa nge-secure red buff yang coba dicari dan didapatkan oleh tim Genflix Arrowwolf. Dan kalau kita lihat kali ini Watt udah memiliki Coruscant Side, Demon Hunter's Ward, Athena Shield, Raptor Machete. Dan kalau kita lihat dari Parsha sendiri udah Lightning Tranquil plus Holy Crystal. Mungkin bakal bergerak ke arah entah Genius One, entah Glowing One sih. Mungkin mau ke arah Ice Queen One juga bisa. Oh ya, Ice Queen One juga bisa. Tapi kalau kita lihat sebenarnya sudah mulai dibuka kali ini LJ bakal sedikit memukul mundur. Perih banget sih damage yang dipunya sama Clay sendiri dan bahkan Glowing One justru yang diamankan oleh Clay kali ini. Bakal ada sedikit burn effect yang dikeluarkan oleh Parsha-nya. Yes, di situ Rinasmi dengan Blade of Despair Tuturu
dengan tadi udah ada Winter Trunk yang juga menyelamatkan diri dia dari feeder Aztec. Tapi malah sedikit berbahaya mungkin R7 kali ini mencoba mencari jalan untuk pulang kah. Karena kalau kita lihat di sini dia masih mencoba untuk berusaha melakukan split push jadi sisi bawah. Pin di sini ketahuan posisinya Crimson Flower kali ini masih mencoba untuk mengganggu Kido plus Carmilla. Apa yang bakal terjadi? Kayaknya aturan gebuk-gebukan aja. Ya, tapi masih bisa diamankan junglernya oleh Kido sendiri. Meskipun R7 ngelakuin speed push di arah bawah, ini juga dilakuin oleh Genflix Arrow dengan adanya Jauhead yang benar-benar coba untuk cutting minion lane di arah atas. Yes, dan R7 benar-benar sabar banget di sini level 15 sudah tidak ketahuan, akhirnya ketahuan di situ. Langsung bakal gebukin ke arah Kido dan Kido bakal di-shutdown kak. Tapi masih ada shieldnya, tinggal kali 2 kali di flame cantik buka. R7 lari kemana? Masih bisa diselamatkan sama Finn dan juga LJ kali dan masih bisa untuk survive. Malah tidak dibantu oleh Genflix Arrow. Kali ini Lordnya sudah naik level, sudah mulai perih kali ini. Lordnya juga udah bisa dibilang agak sedikit tebal ya. Dan bakal langsung menginisiasi ke Lord objektif mereka yang kedua dari tim Genflix Airwolf dan RRQ mereka dipaksa untuk ngedefense sih. Ya, harus menahan untuk defense kali ini dari tim RRQ. Tapi hanya tersisa 2 bar lagi. Akankah bisa kali ini Finn, LG, impian segala bangsa kali ini. Dan kita lihat di sebelah sana Lordnya masih ada di sebelah sana tapi itu turun terreset kali di Lordnya. Dan kita lihat di situ Finn berhasil di-shutdown. Berhasil di-shutdown dan kali ini dari Whisking pun bakal mencoba menjadi korban berikutnya kak. Kali ini Whisking harus sedikit mundur. Dan bahkan sudah ada backup juga dari Tuturu. Tapi ini bakal buying time banget buat teman-teman RRQ. R7 mencoba untuk split push di arah atas. Tapi damage dari Nasmi terlalu perih ternyata. Ya, sisi itu dengan dari Flicker langsung terfokus ke arah depan dan mengunci seorang R7. Tapi Lordnya hanya tersisa 1 bar lagi. Tidak akan ada kontes dengan ada 3 tershutdown dari tim RRQ Boshi. Genflix Arrow berhasil mendapatkan Lord kedua kali ini. Ini agak sedikit sulit sih, soalnya menyisakan, masih ada Winter Rangkeon. Tapi Tuturunya masih bisa balik kah? Mencoba untuk memberikan damage, tapi kita lihat ternyata ada Kido di depan sana. Yang bakal nge-shutdown dan bahkan Fredonya menjepit pergerakan dari seorang Whisking di situ. Dengan Hurricane Dance yang sangat on point. Dan bahkan Wattnya bakal coba untuk bergerak menuju objektif. Ini Binter di arah bawah. Dan Clay-nya lagi-lagi datang dengan sangat amat annoying. Dan bahkan Close Bomb Tank dari seorang Watt sudah mulai dibuka kali ini LJ. Masih mencoba untuk bertahan kali ini, masih coba untuk pecah immortality-nya. Tapi R7 sudah mulai datang dengan semua damage yang keluar dari seorang Watt kali ini bakal coba diganggu. Dan kita lihat apakah bakal coba untuk di-finish oleh Genflix Airwolf. Lordnya sudah mulai mati dan base-nya itu dia. Satu juga. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa ngumpulin stack mananya, ya bisa dibilang ya sama aja agak sedikit useless gitu. Betul sekali dari sini dengan adanya item kalau kita lihat sini Watt dengan adanya Demon Hunter, Corrosive Sack, Wind Swing, Athena Shield dan juga Raptor Machete beserta Swiftwood berhasil mendapatkan 904, 14.000 by the way. 14.000 di sini 4 item roll, 4 emas didapatkan oleh tim Genflix Airwolf demi memanjakan seorang Watt. Ya, tanpa tumbang satu kali pun kali ini Watt menjadi MVP dari tim Genflix Airwolf. Dan kalau kita lihat memang dari sisi network juga udah dimana cukup jauh sekali. Dari terus dia hanya punya 11.000 dengan Glowing One dan juga Ice Queen Wind, Winter Trunken dan juga Holy Crystal. Yang memang sebenarnya agak sedikit sulit sih. Yang kalau misalnya kita bahas lagi lebih lanjut, sebenarnya memang dari tim RRQ mereka kurang dari sisi damage ya. Ya harusnya mereka yang jauh bermain lebih early. Tapi memang karena pergerakan dari Fredo, dari Nasmi beserta Kido di sini membuat tim RRQ nggak bisa bermain early gitu loh. Mereka tertahan banget dengan pergerakannya, apalagi Akai. Berkali-kali Akai di situ. Bagus banget sih. Blender, Thousand Founder, dia punya Hurricane Dance benar-benar mengacaukan line up yang udah dibikin sama RRQ gitu. Ya.